Jadi manusia disingkirkan itu bukan karena dia buruk, bukan karena dia jahat, itu karena dia tidak qualify dalam sistem gitu. Memang benar, beberapa pekerjaan sekarang sudah digantikan oleh mesin. Tapi itu adalah pekerjaan repetitif yang seharusnya manusia bisa mengerjakan hal-hal yang lebih bermakna dan bernilai. Selamat datang di channel Dialog Diagnosa Logika. Kali ini kita akan berbincang tentang dunia digital, apa di balik dunia digital, bagaimana mestinya kita memandang dan menyikapinya. Dan itu akan dijelaskan secara komprehensif oleh pakarnya, Mas Daniel Russell. Ya. Dan bersama saya juga, Mas Barli Hakim. Dia akan memberikan respon-respon yang sedikit agak tajam terhadap apa yang akan disampaikan oleh Bang Daniel sebagai mewakili seorang praktisi dunia digital. Dan saya tentunya di sini hanya menjadi pendengar yang baik sambil sesekali ikut nimbrung. Kita mulai. Silakan Mas Daniel. Ya, jadi kan kalau kita selalu mengenal teknologi itu dari sisi instrumentalis aja, dalam arti teknologi itu sebagai alat yang netral gitu ya, membantu manusia gitu. Tapi kalau misalkan kita kaji kedalamannya, ternyata dia merubah pola kita hidup gitu. Jadi dia bukan hanya sekedar alat bantu, tapi sekarang kalau dulu kita anggap sebagai alat bantu karena emang manusia itu sebagai verifikator ataupun pengambil keputusan utama gitu. Artinya sebentar. Artinya semula manusia kebanyakan menganggap teknologi ini tidak mengarahkan, dia hanya alat yang bisa digunakan. Siapa saja yang menggunakannya tergantung. Kalau orang yang menggunakannya untuk tujuan baik, dia menjadi alat yang baik. Bila ditujuan untuk buruk, maka dia menjadi buruk. Jadi sebetulnya netral. Ini pandangan semula. Lalu bahkan sampai hari ini pun ketika kita bicara tentang percepatan digital ataupun yang sifatnya bagaimana teknologi itu membantu kita membuka ruang inovasi baru, banyak hal yang tidak terbahasakan di balik kata-kata itu. Salah satunya adalah bagaimana proses eliminasi banyak orang. Orang dalam konteks di sini kita sering menganggapnya sebagai pekerja gitu. Tapi ternyata ada kedalaman eksistensial yang telah runtuh gitu. Karena ruang partisipasi yang diputus gitu. Artinya ternyata tidak netral gitu ya. Ya bisa dibilang dia mengkondisikan kembali sesuatu yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu pun seringkali kita terima secara mentah-mentah, ya udah ini sebagai hal yang baik gitu. Tapi yang perlu disadari adalah siapa yang mengendalikan. Kita dikendalikan oleh sistem matematis, presisi logis, atau manusia mengendalikan hidupnya sendiri gitu. Karena jadi masalah, ya ada dua cara kerja sistem yang berbeda. Kalau misalkan teknologi ya bicara tentang efisiensi, tapi apakah efisiensi itu mewakilkan sisi kemanusiaan manusia itu? Ternyata kadang yang terjadi adalah paradoks gitu. Dalam arti paradoks, kita berhadapan dengan sistem yang kita tidak tahu cara kerjanya gitu. Sorry untuk memperjelas. Mungkin juga apa karena selama ini kalau disebut dengan teknologi, disebut dengan alat, itu orang masih memahaminya sebagai benda mati seperti cangkul, seperti mobil, seolah-olah itu adalah sesuatu yang tambahan dari kategori dalam list benda-benda mati. Mungkin sehingga punya pandangan begitu ya. Iya. Silakan Mas, mungkin mau dilanjutkan atau ditanggapi oleh Mas dan Mas Barli dulu supaya mungkin perlu ditambahkan juga. Emang kalau teknologi yang kita lihat kan dari sisi mekanik iya gitu. Tapi apa iya itu maksudnya? Sisi mekanik misalkan kayak mikroskop, terus membantu sensorik kita untuk melihat hal yang kecil gitu, ataupun teropong yang kita nggak bisa akses, ternyata kita bisa lihat dari jarak yang cukup dekat, melihat jarak jauh. Ataupun misalkan sesimpel kita lihat map yang ada di handphone kita gitu. Itu terkesan netral gitu? Terkesan netral, iya terkesan netral, tapi overall yang terjadi adalah di situ ada keterputusan experience-nya dari manusia yang harusnya memahami realitas, karena hidup itu adalah menghadirkan dan ada di dalam realitas, terputus dengan datafikasi. Itu jadi masalah. Jadi ternyata teknologi ini menurut pandangan Mas Daniel itu membuat manusia tersingkirkan, terpental, keluar dari realitas karena dia sudah bukan lagi subjek yang punya kendali terhadap teknologi, dan teknologi bukan hanya cangkul, artinya teknologi yang sudah memiliki kemampuan luar biasa. Silakan Mas
Oke, Barli, supaya- Daniel, pemahaman terkait bahwa teknologi dengan semakin cepatnya data dapat mereduksi realitas, dalam arti manusia akan kehilangan maknanya, bahkan manusia bisa lempar. terbentuk menjadi teralienasi. Nah, saya sebetulnya sedikit setuju, namun menurut saya dari kacamata praktisi IT, justru dengan adanya reduksi digital ini, itu yang membantu hidup manusia menjadi lebih mudah dan lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi tersebut, saya ambil contoh, anggaplah kita mempunyai sebuah pabrik di mana mengelola ribuan data stok yang keluar masuk. Dengan realitas sebesar itu, kita harus mereduksi menjadi sebuah data dan angka, nilai stok dan nilai valuasi. Tanpa adanya itu, pasti pengelolaan akan sangat kacau. Oke. Dengan adanya reduksi digital dari realitas yang sangat besar itu menjadi sebuah data, kita bisa dengan mudah melihat stoknya sisa berapa, valuasinya berapa, ada di mana itu dengan mudah. Maka dari itu, tidak serta-merta bahwa adanya reduksi digital itu akan menghilangkan makna. Melainkan dengan direduksi menjadi data, bukan terputusnya realitas, memudahkan manusia dalam mengelola atau mengontrol realitas tersebut. Dan Barli menganggap kemudahan itu adalah kebaikan. Kemudahan adalah kebaikan. Ya. Lebih baik berarti. Ya. Apa Anda bisa nerima itu? Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang bagaimana proses pertukaran informasi ya harus dilakukan dengan prosesi algoritma yang cukup cukup intens gitu, dengan kecepatan yang harus terjadi gitu. Cuma kan kita harus pikir kembali ketika mungkin ada kata-kata populer hari ini, orang banyak berbicara berdasarkan data. Sebenarnya itu bentuk daripada ketidakhadirannya alam pikir dia dalam menafsirkan bagaimana data itu terjadi. Karena ketika kita bicara data itu pasti kita akan harus memahami korespondensinya. Seberapa kuat dia menghadirkan kenyataan, seberapa. Artinya Anda tidak setuju, maaf saya potong, tidak setuju bahwa mudah, cepat, efisien itu belum tentu baik. Baik artinya belum tentu memihak manusia sebagai makhluk eksistensial. Itu maksudnya. Mungkin sebenarnya terlihat apa yang dipandang oleh Mas Barli, efisien, cepat, mudah, itu sudah cukup untuk menjadi alasan menganggap teknologi sebagai sesuatu yang bisa berefek baik. Iya. Anda mungkin melihatnya dari sisi yang lain supaya ya mungkin kalau kita tarik misalkan itu kan dari perspektif ekonomi kan. Kalau ekonomi kan pasti mendambakan proses percepatan gitu, mendambakan proses efisiensi untuk meningkatkan bagaimana margin produksi bisa dicapai kan. Jadi emang di satu sisi emang ada kebutuhan yang tidak terbantahkan, itu ya kelanjutan usaha ataupun bisnis gitu. Oke. Karena presisi informasi itu sangat fundamental. Tapi itu tidak eksistensial. Tapi baik dalam pengertian efisiensi, percepatan, kemudahan itu. Tapi Bagaimana ada Anda satu melihatnya? hal bahwa kita tidak bisa memutus ekonomi itu sebagai alat produksi aja. Tapi dia adalah basis kita berkegiatan sebagai manusia. Oke. Maksudnya kayak memahami ekonomi itu ya prosesi kehidupan, basis subsisten. Dia bicara tentang nilai kemanusiaan. Jadi ada rantai kemanusiaan yang seringkali diputus atas nama efisiensi. Contohnya dengan hadirnya teknologi, banyak pekerja yang akhirnya dirumahkan gitu. Bahasanya mungkin dirumahkan kan kalau bahasa populer sekarang. Tapi proses perumahan itu harus kita maknai bukan sebagai hal yang dimaknai dari kacamata matematis saja gitu, tapi melihat bahwa manusia mulai terputus dengan ruang kerjanya. Dan pekerjaan itu bukan bicara wealth of distribution aja gitu, tapi dia bicara bagaimana kehidupan itu dibangun, dimaknai, kita menghadirkan diri dalam kenyataan kita gitu, dan kita berpartisipasi dalam ruang sosial kita. Nah yang terjadi apa? Ya efisiensi menghalalkan segala cara. Artinya akibat dari efisiensi justru manusia kehilangan peluang untuk bertahan hidup. Apa itu? Bukan cuma bertahan hidup, tapi basis dia untuk hidup dalam arti basis dia memaknai realitas itu nggak ada. Jadi kehilang. Karena ketika bicara pekerjaan itu bukan formalitas, tapi kegiatan produktif dalam hidup gitu. Oke. Belum tentu tujuannya adalah mencari penghasilan, tapi boleh jadi tujuannya ada yang lebih besar dari itu, yaitu dia memaknai hidupnya dengan kegiatan, ada aktivitas, ada gerak, itu mungkin. Iya, ada gerak, terus ada siklus hidup yang dijaga, ada sesuatu yang dia perjuangkan, jadi ada kedalaman makna filosofis yang diputus dengan kata-kata angka tadi gitu. Oke. Jadi
Saya mau menanggapi di mana dengan percepatannya teknologi sehingga terbentuknya alienasi dalam hidup, terpinggirkannya manusia dari realitas itu bisa, tapi tidak secara serta-merta dan otomatis, Daniel. Maksudnya adalah dengan adanya teknologi, iya kita jadi semakin terpaku dengan sistem. Tapi tergantung bagaimana desain sistemnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh saat kita bekerja, memang benar beberapa pekerjaan sekarang sudah digantikan oleh mesin. Tapi itu adalah pekerjaan repetitif yang seharusnya manusia bisa mengerjakan hal-hal yang lebih bermakna dan bernilai. Seperti mengembangkan ide, gagasan, memproses strategi dengan lebih baik, itu yang harus dikerjakan oleh manusia yang lebih bervalue. Pekerjaan repetitif tidak apa-apa dikerjakan oleh sistem. Dan itu bukan serta-merta memutus realitas. Dan dengan adanya sistem yang baik, contoh suatu perusahaan menerapkan sistem enterprise resource planning, itu justru mengharuskan seseorang berkolaborasi, bukan malah terkotak-kotakan, teralienasi. Karena kita harus berkoordinasi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah sistem yang baik. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang proses eliminasi itu, kalau yang tadi Bro Barli maksud itu sebenarnya kan ya biarkan repetisi itu dikerjakan oleh mesin gitu kan ya. Datafikasi dikerjakan oleh mesin gitu. Tapi akuilah gitu bahwa hari ini telah terjadi proses penjarahan besar-besaran terhadap ruang kognisi kita. Ternyata mesin bukan hanya mengerjakan hal yang repetisi, tapi dia juga mengerjakan hal yang sifatnya kualitatif. Contohnya kayak desain gitu. Jadi kehadiran manusia ini pun kan kalau misalkan tadi ada perumahan orang, itu kenapa terjadi? Karena manusia itu hanya dipahami dari segi nilai guna. Jadi manusia disingkirkan itu bukan karena dia buruk, bukan karena dia jahat. Itu karena dia tidak qualify dalam sistem gitu, tidak kompatibel lagi. Akhirnya dia digantikan oleh ya udah pakai cara kerja percepatan gitu, nggak apa-apa. Tapi ya konsekuensinya gitu. Pertama, dia mengeliminasi banyaknya kegiatan manusia yang produktif. Kedua, dia mengeliminasi experience orang. Experience, kayak kita beda kenal sama jalan rumah kita sendiri, sama kita pakai Google Map ke rumah kita sendiri, itu feels-nya beda. Atau mungkin perbedaannya gini, ketika kita mengendarai mobil, dengan mobil otomatis yang hilang adalah ya, kita nggak punya cerita tentang bagaimana mengendarai mobil. Dan pengalaman manusia itu nggak bisa dilihat dari segi simbolik efisiensi aja, nggak. Tapi dia harus deru mesinnya nggak ada. Pengalaman tuh harus menyatu dalam arti setiap pengalaman ataupun realitas yang kita jalanin adalah bagian hidup kita, dan hari ini terputus karena experience kita mulai digantikan, bahkan ruang kita bernalar pun itu udah mulai digantikan, atau kita sudah menyerahkan diri gitu kepada, kalau kita sebut ya ChatGPT gitu. Tapi yang jadi masalah kan dengan rejim kepastian itu, processing kita sebagai makhluk yang berpikir itu mulai tidak digunakan lagi gitu. Rezim kepastian itu apa? Coba. Ya kalau misalkan rejim kepastian itu, kalau misalkan kita baca Nietzsche gitu, kan Nietzsche itu bicara tentang Ubermensch gitu, manusia yang melampaui gitu. Nah, kalau misalkan dalam tafsirnya itu ya dia seorang bayi yang punya rasa ingin tahu, ingin aktif di dalam realitas dia, ingin merasakan, bukan cuma ada tapi menghadirkan kedalamannya gitu, menemukan sesuatu yang baru ya. Itu dimusnahkan oleh melihat realitas secara spontanitas gitu. Karena kalau bicara tentang manusia ya, dia akan berbicara tentang kedalaman makna, bukan bicara tentang formulasi yang sudah pasti gitu. Jadi kesalahan itu bagian dari otentisitas. Mestinya ada, tidak ketemu, tidak berjumpa, tidak, artinya orang ketemu tidak harus janjian dulu. Itu sangat humanis gitu ya mestinya. Sesimpel ketika semuanya serba pasti, itu menjadi ya tidak menarik. Tidak menarik, itu mungkin maksudnya. Jadi ukurannya, Mas Barli, mungkin bisa adakah teknologi itu bisa menyerap tenaga yang lebih banyak? Bisa sekali. Apakah itu tidak menjawab? Jadi dengan teknologi justru banyak tenaga yang bisa diserap, banyak orang yang justru mendapatkan manfaat. Apakah itu bisa membantah apa yang dikatakannya tentang
terpisahnya manusia? Atau mungkin Mas Daniel bisa menjawabnya. Oke. Dari Daniel sendiri, apakah kekhawatiran dari Daniel itu saat percepatan teknologi semakin bagus, semakin banyaknya manusia yang terpinggirkan atau digantikan dengan mesin, dan bahkan data yang terbentuk itu dapat menjadi Ancaman bagi alat kontrol yang bisa menindas atau membentuk rezim totalitarian. Iya, jadi kan kalau misalkan kita sebut ya data itu a source of control ya, karena dia adalah pembacaan pola gitu. Pola itu tidak pernah lepas dari kata kausalitas gitu, dalam arti sebab akibat dan dia akan meregenerasi pengetahuan baru gitu. Yaitu mungkin mimpi bahasa Stalin ya, kalau saya baca Yuval tentang bahasa. Nexus gitu ya. Karena yang diharapkan oleh rejim totalitarian adalah mereka punya instrumen besar yang dapat memonitoring 24 jam kali 7. Jadi mereka nggak perlu Gestapo, mereka nggak perlu KGB, tapi dia bisa menjadi satu kuasa mutlak yang akhirnya Mengintai setiap perilaku. mengintai. Karena kekuasaan itu akan selalu menginvasi ruang-ruang manusia hidup gitu, dalam arti kita nggak boleh punya pikiran A ketika satu rejim bilang B gitu. Jadi ya dikhawatirkan teknologi ini mungkin juga akan jatuh ke tangan yang salah. Selain jatuh ke tangan yang salah juga, teknologi yang dikhawatirkan adalah dia membaca prediksi yang salah. Itu ada asumsi itu. Kalau semuanya serba pasti apa mungkin salah? Tadi rezim kepastian. Itu kan presisi. Kalau Akurat. gini, kalau kita bicara tentang sains, kan sains sama scientism itu beda ya Pak ya. Oke. Kalau saya sebut rezim kepastian ini kan seakan-akan ismnya ini. Oke. Gitu. Ismnya Ideologi. jadi ya ini kita pahami sebagai wah klaim ya, klaim yang sebenarnya kita terima mentah-mentah tanpa ada basis verifikasi. Ini Agama baru. tepat. Itu kayak agama baru, keyakinan baru, sekte baru lah lebih tepat ya. Sekte baru ya. Ya. Tuhan baru. Ya. Kalau dia punya kontrol, apa esensi dari ketuhanan kan kontrol. Esensi Power. dari power, ya. Ya tepat sekali Pak. Tapi ada satu yang menarik ya. Mungkin ini cukup penting gitu ya. Ketika Nietzsche kan punya pandangan filosofi kalau misalkan Tuhan telah mati gitu ya. Oh ternyata manusia membangun Tuhan yang baru gitu. Dan menjadikan dirinya kuasa yang baru gitu. Dan kita bicara juga teknologi ini kan bukan bicara tentang dalam nalar ini sebagai instrumen aja, enggak. Teknologi dia punya logik yang baru. Dia menghadirkan cara kerja yang baru. Salah satu rezim yang sekarang cukup populer adalah rezim multitasking gitu ya. Karena manusia itu dilihat dari aspek kegunaan, ya lo harus bisa ini, lo harus bisa itu gitu. Tapi di satu sisi ketepatan dan presisi kita akan jadi masalah yang baru karena harus dipisahkan. Cara kerja mesin sama cara kerja manusia itu beda. Oke. Beda dalam arti ya dia kalau manusia itu rasional, dia punya perasaan, dia mengerti rasa sakit gitu ya. Sedangkan mesin dia tidak merasakan sakit ya, dia nggak punya basis eksistensial, nggak punya mood gitu. Tapi malah fungsi iya, bug ada, error iya gitu. Tapi justru yang menarik itu ketika kita harus melihat juga bahwa manusia yang bisa mati itu adalah manusia yang akhirnya bisa memahami kenyataan. Dalam arti karena dia memberikan kita batasan-batasan bagaimana kita bertindak dalam realitas. Paradoksnya sekarang perang itu dilakukan oleh drone. Artinya kita telah mensterilisasi kematian dengan sesuatu yang ya udah malfungsi, tapi ya ketidakhadiran manusia itu justru akan memberikan dampak yang lebih destruktif gitu. Jadi kalau manusia itu tidak mati itu tidak manusiawi gitu. Manusia tidak mati tidak manusiawi dan sayangnya robot tidak bisa merasakan kematian dan itu kekurangannya. Jadi kematian itu justru yang melengkapi kemanusiaan. Justru menarik. Ya, justru yang paling bikin pertanyaan di isi kepala saya Pak. Jadi kayak misalkan ya emang ada pertumbuhan teknologi yang sifatnya eksponensial. Dalam arti. Tapi yang jadi masalah kan di satu sisi kita melihat peristiwa misalkan perang di Ukraina sama Rusia. Terus kita melihat bagaimana dunia secara geopolitik mengalami ketidakjelasan dalam arti ya
balance of power mulai terguncang, ekonomi global mulai timpang gitu. Digitalisasi ini kan efek sampingnya juga kan dia melahirkan ketimpangan yang lebih memperbesar ketimpangan gitu. Jadi ya mungkin baik bagi beberapa orang yang melihat ya hanya sebatas ya ini efisiensi matematis, tapi yang jadi masalah ya ini kayaknya kita harus Originalitas ya, manusia kehilangan originalitas. kayaknya kita harus kayaknya kita tidak boleh mengerti hal itu sebagai simplifying aja. Jadi kita harus melihat dalam perspektif yang lain gitu loh. Kenapa kebanyakan manusia itu sulit untuk memahami, mencurigai teknologi ini, AI dan lain semua. Kok semuanya seolah-olah menerima dengan kira-kira ada analisa terkait dengan DNA, neuroscience, algoritma. Jadi kalau misalkan salah satu agenda besar gitu ya dalam, aku nggak bisa bilang siapa pelakunya, tapi lebih tepatnya di sini ada logik yang inherent gitu, sesuatu yang ada gitu. Ya kalau kita bicara teknologi kan dia melakukan cutting cost, Pak. Jelasin. Cutting cost itu dalam arti ya dia bicara Penghematan biaya. ya penghematan biaya gitu. Jadi misalkan kalau kita ambil di tol kan dulu kan dijaga tuh sama bapak-bapak ataupun mbak-mbaknya gitu. Betul. Kita masih ada kayak Ya. kita masih bisa menarik tegur untuk dilihat. ya tegur sapa, say hi gitu, ataupun mungkin ada saudara kita yang jaga di sana. Tapi sekarang yang kita lihat ya cuma mesin-mesin yang nggak punya jiwa gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada hal yang berubah, tidak kita sadari gitu, bahkan tapi kita terima gitu aja gitu. Data genesis, tapi kebanyakan orang anggap itu sebagai Ya, simbol tapi kemajuan. mungkin hal tersebut malah membawa lebih banyak nilai baik daripada nilai buruknya dalam hal contoh di dalam tol yang tadinya ada tegur sapa, tapi itu bisa jadi malah memperlambat antrian jadi semakin panjang, bottleneck di pintu tol akan semakin tinggi. Bahkan sekarang nggak cuma dengan electronic card saja, tap langsung masuk, bahkan seperti di Singapura sudah ada sistem yang mendeteksi otomatis. Jalan dia langsung otomatis auto debit dari rekeningnya gitu. Menarik apa yang dikatakan Mas Barli, tetap saja dia menganggap bahwa efisiensi, padahal menurut Mas Daniel, menurut saya teriak-teriak ribut di kemacetan itu justru yang menjaga originalitas manusia. Apa begitu? Ada pengalaman otentik yang kita rasakan gitu, Pak. Ada rame, Itu ada betul, ribut, ada tapi kesalahpahaman, maksud saya ada yang dengan- kegencet atau apa. Saya paham sekali, tapi dengan adanya self-service, dengan adanya automations, justru membuat manusia lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih bermakna, bervalue tadi, daripada kita capek Habis menunggu ribut. orang ngasih kembalian dan Tegur say sapa, hello, hai, tegur sapa, apa kabar? bisa dibilang secara tidak langsung basa-basi, lebih baik fokus ke hal-hal yang lebih bermakna yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Karena pada akhirnya in the end of the day, mesin, AI, teknologi itu bukan sebagai pengganti realitas dari manusia. Oke. Tapi membantu manusia dalam memahami, mengontrol, dan membaca realitas itu. Oke. Sehingga kita harus paham bahwa zaman tidak bisa dibantah. Jadi sekarang fokusnya bukan bagaimana menolak teknologi, bukan bagaimana menolak algoritma, menolak AI, tapi bagaimana kita membuat teknologi tetap transparan. Tapi sebenarnya saya Mas, zaman itu gimana? Itu pernyataan itu valid atau enggak? Zaman tak bisa dibantah. Ini makhluk apa zaman? menurut ya Anda? mungkin dia entitas yang otonom gitu. Kayaknya melebihi takdir atau apa? Gimana? Kenapa orang juga memahami seolah-olah zaman itu sesuatu entitas yang hadir, bukan konsepsi kategorik dari apa yang ada dalam realitas. Zaman itu bagaimana? Dia bilang zaman yang tak terbantah. Kenapa kita seolah-olah sepakat dengan pernyataan ini? Sehingga karena itu kita secara terpaksa harus menerima itu. Apa benar begitu pernyataan ini? Ya kita dihadirkan situasi tanpa pilihan gitu kan. Jadi kita harus mengikutinya gitu. Tapi kan juga jadi masalah adalah mungkin aja gitu memahami hal itu tidak sesimpel itu gitu. Karena Artinya pernyataan zaman tadi itu jangan-jangan itu adalah produk dari apa yang Anda khawatirkan tentang manusia yang terpinggirkan. Sehingga akhirnya menganggap zaman itu kita harus terima. Apa begitu? ya kalau Coba Anda ini pertanyaannya agak sulit dijawab ya, karena konsep zaman sendiri itu pun sebenarnya konsep yang saya tidak tahu datangnya dari mana gitu. makanya tiba-tiba orang mempercayainya sebagai sesuatu yang tidak bisa dilawan.
seakan-akan dia adalah takdir yang telah ada sebelum kita ada gitu. Tapi yang jadi masalah kan sebenarnya kita hanya melihat bahwa ada gejala baru gitu, dalam arti ya tadi udah saya jelaskan terkait kalau kita sebut ya manusia mulai tersingkirkan dari aktivitas hidupnya gitu. Jadi bukan bicara soal ekonomi, percepatan, efisiensi gitu. Tapi kan karena zaman. Ya karena zaman tapi sebenarnya bukan karena zaman Nah, gitu. itu maksud saya. Tapi Apa lebih benar tepatnya zaman yang jadi peralihan dari tenaga kerja ke sektor otomatisasi itu terjadi ya karena bicara cost. Zaman itu hanya kata yang dihadirkan untuk menjustifikasi apa yang sedang terjadi. Iya, jadi ini ada saya lihat kayak salah satu bentuk inovasi ya yang timpang gitu, baik bagi pelaku usaha ya, tapi kita juga harus mikirin bahwa ekonomi itu harus manusiawi gitu, harus melibatkan partisipasi aktif manusia gitu. Harus ada cuti haid, harus ada apa? Secara Kecelakaan organik kerja, lah gitu ya. harus gitu ya. Kalau kita bicara ekonomi kan ruang inovasi gitu, tapi justru yang terjadi paradoksnya adalah inovasi yang akhirnya mengeliminate banyak orang gitu. Ya sayangnya itu yang terjadi gitu. Jadi kita melihatnya harus lebih dalam lagi gitu. Oke, apakah ada kekhawatiran dari Daniel bahwa semakin canggihnya teknologi akan berdampak seperti film Terminator pada ujungnya Gini, di mana sayangnya gini, kalau Terminator itu kan pertama robotnya nggak baca buku ya Pak ya. Tapi punya data banyak. Enggak, itu robotnya robot bodoh gitu. Ada Iya. ada robot yang lebih canggih lagi. Oh, Terminator kesekian itu sudah Enggak, bisa itu kan mengubah. robot random bro, maksudnya kayak dia nembakin siapa sih gitu kan, orang nggak Oke. salah apa-apa gitu kan. Cuma yang jadi masalah gejala ini harus kita pahami bahwa yang kita lawan ini satu sistem gitu, yang akhirnya mengorkestrasi kita gitu ya, mendorong kita, orkestrasi gitu. Ya. Oke. kita ataupun mendriven Dia kita. menjadi dirijen. Ya, dia menjadi kuasa kontrol baru untuk hidup kita gitu. Artinya yang kita lawan ini kan robot yang baca buku. Oke. Karena dia punya informasi yang begitu detail tentang hidup kita gitu. Bahkan dia monitoring kita terus-menerus gitu. Jadi yang jadi masalah adalah kita sebagai manusia itu sudah mulai tidak difungsikan di dalam hidup kita, tapi kita menyerahkan fungsinya kepada mesin. Oke. Ciptaan kita sendiri, ya. Iya. Itu data ciptaan terhadap penciptanya. Gimana itu bisa ada bug terjadi. juga di situ? Itu terjadi banget, Pala Bib. Jadi kayak misalkan kita bicara uang. Uang itu kan realitas intersubjektif ya, tapi tidak jarang dia menghilangkan banyak nyawa gitu ya. Oke. Mengontrol orang gitu, terus memberikan pola, bahkan adanya uang pun memberikan membuat pola baru dalam masyarakat gitu. Seolah-olah dia benda hidup ya. Seolah-olah dia entitas yang hidup gitu. Kita yang mati jadi. Kita yang mati. Ya. Jadi kita anggap sesuatu yang bermakna itu sebagai ya udah ini kayaknya nggak kompatibel deh. Manusia ada di sini kayaknya udah mesin aja besok gitu. Jadi yang mati dihidupkan, yang hidup dimatikan gitu. Mas, kira-kira kekhawatiran Anda itu sampai semana nanti akan terjadi kita? Ini sebelum kita bicara tentang solusi. Sebenarnya ini kalau terus-terusan begini nih, manusia makin tenggelam dalam kenyamanan, kemudahan, percepatan, efisiensi dan sebagainya. Kehidupan kita akan sampai gimana itu yang paling mengkhawatirkan? Mungkin saya ambil referensi satu gitu ya Pak ya. Saya ambil Mark Stekert gitu ketika dia ngomong ya, meskipun percepatan presisi matematis telah dilakukan oleh artificial intelligence gitu, proses komputasi yang benar-benar melakukan tindak perubahan eksponensial gitu, yang harus kita pahami bahwa manusia harus tetap menjadi pengendali, tidak dikendalikan. Sebenarnya ini kan masalah kendali Pak. Nah itu dari kesadaran ya sumbernya. Dia membangun kesadaran supaya dia tidak dikendalikan. Mungkin sama-sama menggunakan gadget, sama-sama menggunakan AI untuk berkomunikasi dengan chat, tapi dia tidak terkendali. Apa bisa begitu? Maksudnya manusia menjadi verifikator gitu, dalam arti tetap menggunakannya sebagai alat. Iya, jadi dia sebagai subjek, benda itu sebagai objek. Ya sebagai alat. Tapi bicara relasi manusia dengan teknologi sebenarnya di satu sisi adalah strategi kolaboratif yang seperti dijelaskan Bro Barley. Tapi di satu sisi dia adalah hal yang sifatnya konstelatif, dalam arti dia ada pertarungan konstan
antara rasio manusia yang hidup dalam sisi kontemplatif dengan percepatan matematis gitu. Kan kita nggak bisa disamakan cara kerja kita dengan komputer gitu. Men-storage informasi, tapi informasi itu hanya disimpan dalam bentuk data, bit gitu. Beda sama manusia, informasi dalam tubuh kita adalah sesuatu yang melekatkan kita, hidup kita, memberikan kita makna gitu. Dan menjadi satu hal yang membentuk kita menjadi manusia yang otentik gitu. Oke. Ya. Menarik apa yang Mas Daniel sampaikan, begitu menakutkan. Tadi Anda masih belum jawab apa yang akan terjadi puncak dari ada fase dari awal. Mungkin perlu saya jelaskan juga ya Pak ya. Kayak kemarin sebelumnya saya pernah bilang, Bapak nanya ke saya, oh jadi kita nggak ada algoritma. Mungkin saya harus klarifikasi. Ternyata ada gitu. Dari waktu sebelum proses evolusi kita jadi multisel manusia sekarang gitu, kita sebutnya mamalia gitu ya. Sel satu pun mereka sudah melakukan komputasi, menyerap informasi sifatnya. Komputer itu kan dia mengadopsi cara berpikir kita. Manusia, yang menciptakan aja manusia awalnya. Ya, jadi sekarang sudah tidak diciptakan oleh manusia. Jadi komputasi itu bukan milik komputer sejatinya gitu, tapi milik manusia dulu. Kita bilang Sistem komputasi. kerja pikir kita ya. Ya, komputasi itu memahami, mengingat dan memperbarui informasi gitu ya. Jadi komputasi itu adalah proses pengambilan keputusan kita gitu. Cuma kan ya tadi kita punya basis eksistensial, mengenal rasa sakit, terus kita mengalami kematian, sedangkan mesin tidak gitu. Jadi kayak harus di cross check lagi. Karena ketika kita bicara relasi kita sama mesin, apakah mesin sepenuhnya tepat membaca realitas yang begitu kompleks gitu. Gitu. Karena tidak punya intuisi. Iya, nggak punya intuisi. Tidak punya cinta juga. Cinta ya dia kecuali kalau cinta itu artinya data-data. Ya. Kan cinta sudah sekarang data, cinta itu tinggi badan berapa, ini itu cinta juga kan. Biasanya cinta di stimulus oleh itu. Sehingga kalau tidak begini tidak begitu tidak ada cinta. Seolah-olah cinta itu adalah ya bagian dari komoditas. Dia harus ada bentuknya, harus ada ukuran-ukuran tertentu sekian sentimeter, kalau tidak ada cinta. Dia harus punya standar yang sesuai. Bahkan di barat sudah ada making love, itu artinya ada tarifnya. Iya. Love itu bisa dibuat dan ada tarifnya, kena PPN juga. Iya, kalau itu disebutnya sih ada namanya pasar reputasi, Pak. Jadi pasar reputasi. Jadi reputasi kita yang dulu dimaknai secara kualitatif gitu, secara otentik gitu, itu sekarang dijadikan sebuah perhitungan matematis gitu. Contohnya kayak kita pesan tempat hotel gitu, itu kan ada ratingnya gitu. Nah, jadi gitu juga. Terputusnya, maksudnya dalam arti satu lagi mungkin saya perlu sebutkan ya Pak ya. Ini penting gitu ya. Perbanyak istilah-istilah supaya kita makin bingung. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi kayak suka kadang-kadang malah. Jadi masalah kan keren, jadi masalah itu kita bicara teknologi itu dia punya sisi fundamental gitu, dalam arti kalau kata Heidegger ya, Gestalt ya. Dia bicara bagaimana setiap apapun yang dipahami teknologi itu adalah sebagai titik sumber daya yang bisa dieksploitasi. Jadi teknologi itu mengobjektifikasi apapun gitu. Teknologi ya sebagai alat yang ya kalau kata Foucault sebagai alat kekuasaan gitu, relasi kuasa. Tapi kalau kata Heidegger ya dia mengobjektifikasi segala yang hidup, kompleksitasnya diputus gitu, dan hanya dipahami dalam segi kegunaan. Ya. Tuh. Tadi Anda mau menjelaskan tentang algoritma, apa sudah selesai atau masih ada? Belum. Sistem algoritma dalam manusia mulai dari biomolekul apa tadi? Oh ya, kita bicara tentang sel satu, terus kemudian multiselular, terus pada fase ketiga kan artificial intelligence, mungkin fase keempat adalah cybergenetik gitu. Nah, ini mungkin fase setelah kita finalnya dengan bagaimana menggambarkan itu. Sebelum Christopher Nolan membuat, kita bisa Siap. Jadi kalau cybergenetik itu dia lebih bagaimana strategi tubuh kita secara biologis gitu dikombinasikan dengan daya kecepatan matematis mesin gitu. Karena emang ya kalau bicara esensi teknologi dia sebagai alat yang membantu kita misalkan mengingat lewat buku kan gitu. Awalnya kan dari buku, terus harus ya teknologi itu menjadi alat kan. Cuma ya yang harus kita pahami. Kalau di sini menjadi apa? Agent. Kalau sekarang sudah transisinya menjadi agents of intellectual. Kalau pertama kan tools of intellectual. Gitu. Sekarang menjadi agent.
asisten gitu, nggak lebih dari asisten. Kalau kita pahami juga ya Pak ya, harus ingat juga gitu. Penasehat, Algoritma itu nggak pernah netral. ya pasti. Dia nggak pernah netral. Tapi tujuan daripada algoritma adalah memahami pola, terus memahami pola sebelum merubah pola. Oke. Karena strategi distribusi informasi itu nggak pernah lepas dari titik produksi sama konsumsi. Jadi dia mengkondisikan kita untuk hadir menggunakan satu aplikasi. Ya kita sebutnya sekarang itu pasar atensi gitu. Pasar atensi. Ya. Pasar atensi. Ya, jadi pasar atensi itu kan ya, jadi kita dikasih overloading information gitu, stimulus kita digempur gitu lewat konten-konten yang short gitu. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya membuat kita beda melihat realitas. Jadi kita dikondisikan harus sesuai dengan pola yang telah terstandarisasi gitu. Tipuan sihir Musa, Ya, bisa dibilang. sihir Fir'aun ya. Atau satu lagi bisa disebut tadi kan kata Barley gitu, ada realitas gitu. Barley itu, ya. Jadi sebenarnya kan ada realitas konkret. Kalau saya pahami nih ya Pak ya, realitas yang sifatnya organik gitu ya. Oh iya. Ya. Ada yang digital. Ada yang digital. Tapi yang digital ini jangan dipahami sebagai hal yang imajinatif, enggak. Dia justru menghadirkan realitas alternatif. Dia tidak ada batas-batas moralitas, dia tidak ada batas-batas sekat antara ruang dan waktu. Dia mengkondisikan suatu peradaban baru. Ya, hari ini kita bisa lihat ya ada istilahnya brain rot gitu ya. Kematian nalar berpikir di situ. Oke. Ya udah, manusia hanya menjadi konsumen informasi aja gitu kan, sangat menyedihkan gitu. Konsumen informasi aja, dia tidak ikut menyusunnya, dia tidak ikut, dia hanya menerima gitu aja. Menerima, menikmati karena cara nalarnya telah dibajak gitu. Jadi ada reward system gitu. Jadi kita harus ada di situ terus. Kita menemukan sesuatu yang baru itu kan jadi kayak ada pelepasan dopamin di sistem neural kita gitu. Ya udah, kita jadi kayak secara repetisi kita kecanduan, kita berharap terus ada di situ gitu. Tapi ya overall ya sampai kapanpun manusia nggak pernah bisa lepas dari hukum fisika gitu. Nah, itu akan kita bahas nanti. Saya pikir itu mungkin bagian dari antitesis dari yang digambarkan tentang dunia ini, bahwa pada kenyataannya manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan-kebutuhan fisik, makan, minum yang tidak bisa dihandle oleh realitas virtual ya. Itu mungkin akan kita diskusikan pada pertemuan. Ya mungkin avatar nggak berpanjangan, makin bingung gitu. Ya misalnya avatar kan nggak bisa kenyang ya Pak. Avatar bisa kenyang tapi kita nggak bisa kenyang lewat avatar gitu. Makanya kita bisa diskusikan itu pada pertemuan berikutnya. Mas Barli mungkin ada yang mau sampaikan lagi? Ya mungkin sebagai closing statement, saya paham banget dengan adanya disrupsi digital ini banyak kekhawatiran dari berbagai kalangan dan itu wajar. Tapi balik lagi standing point saya adalah di mana teknologi itu datang bukan untuk merampas realitas. Gak ada rencana, bukan itu yang terjadi mungkin. Ya, tapi justru teknologi itu menjadi tools atau alat bantu dari manusia. Karena in the end of the day, kita menjadikan AI, algoritma, sistem sebagai perpanjangan tangan kita, sebagai asisten kita, bukan tuan atas hidup kita. Itu artinya kita harus kembali menggunakannya sebagai apa tadi? Alat bantu. Alat bantu. Ya. Dan itu berbasis pada kesadaran. Ya. Mungkin kita akan masuk ke aspek filsafat nanti dalam perbincangan ke depan. Ke depan mungkin kita akan lebih mengkaji kesadaran, eksistensi. Lebih tepatnya sih saya tertarik untuk membahas bahwa teknologi itu punya sisi metafisiknya gitu. Dia bukan cuma alat aja gitu. Dia merubah pola kita hidup, itu penting itu. Betul, bahwa ada ternyata situasi spiritual itu diperlukan. Kalau enggak, dan itu akan membuat kita makin terasing. Dan satu-satunya yang menyelamatkan manusia dari ancaman disrupsi atau ancaman keterasingan ini adalah metafisika. Ya. Mudah-mudahan kita bisa. Mau ngasih kata penutup, silakan. Saya kira cukup Pak. Ya? Cukup. Oke, dari saya cukup juga. Mudah-mudahan berguna bagi Anda semuanya. Ya. Assalamualaikum.